Hai, kita bertemu lagi di materi yang baru. Kita akan membahas materi tentang arsitektur komputer dan set instruksi. Mungkin beberapa teman pernah mendengar arsitektur komputer dan set instruksi. Baik, kita akan membahas materi. Materi yang akan kita bahas antara lain yang pertama, pengertian CPU. Yang kedua ada fungsi CPU, yang ketiga ada komponen-komponen CPU, dan yang terakhir cara kerja CPU. Baik, kita mulai dari pengertian CPU dahulu. Apa kepanjangan CPU? Kepanjangan CPU adalah Central Processing Unit atau CPU. Adalah perangkat keras komputer yang memahami dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunaknya. Lalu, apakah ada fungsi CPU? Tentu ada. Di mana fungsi CPU seperti kalkulator loh, hanya jauh lebih kuat pengolahan data CPU-nya. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika pada data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan ke dalam beberapa perangkat keras. Contohnya seperti keyboard, scanner, tuas kontrol, dan mouse. Mungkin teman-teman sering menjumpai keyboard, scanner, tuas kontrol, dan mouse. Dalam kehidupan sehari-hari, teman pasti menggunakannya pada laptop ataupun komputer. Lalu, kita akan membahas apa itu komponen-komponen CPU. Yang pertama ada unit control, di mana yang mengatur jalannya program loh. Komponen ini tentu ada di semua CPU-nya. CPU bertugas mengontrol komponen komputer sehingga sinkronisasi yang terjadi antara komponen bekerja dalam menjalankan fungsi operasional. Termasuk tanggung jawab unit kontrol ialah mengambil perintah set instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksinya. Lalu ada yang kedua, register. Apa itu register? Perangkat penyimpanan kecil yang memiliki akses kecepatan yang cukup tinggi, yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Lalu memori ini bersifat sementara loh, jadi biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah atau data untuk dilanjutkan lebih dalam. Lalu ada yang ketiga, unit ALU. Pernahkah teman-teman mendengar unit ALU? Di mana unit ini berfungsi untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika berdasarkan instruksi yang ditentukan. ALU sering disebut bahan mesinnya. Mengapa? Dikarenakan pada bagian ini ALU terdiri dari dua bagian, yaitu aritmatika satuan dan ada boolean unit logika, yang masing-masing memiliki spesifikasi pekerjaan sendiri. Dan yang terakhir, ada CPU interconnection, adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU, yaitu ALU, unit kontrol dan register-register, dan juga dengan bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya, seperti memori utama, piranti, masukan, ataupun keluaran. Lalu, bagaimana cara kerja CPU? Berikut cara kerja CPU. Berikut contoh nyatanya pada CPU dalam internal dan eksternal. Mungkin teman-teman sering menjumpainya, internal dan eksternal ini dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih buat waktunya telah menyaksikan materi saya. Jika teman-teman merasa kurang puas, teman-teman dapat mengulang video saya hingga membuat kesimpulan pada materi ini. Jika saya memiliki kesalahan, teman-teman dapat menambahkan pada kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di materi selanjutnya.